start pada Apache, MySQL, dan FileZilla. Ketik cd spasi c titik 2 garis miring exam, lalu garis miring lagi MySQL garis miring bin, kita enter, kita ketik MySQL spasi min u root min p, kita enter, lanjut enter lagi, kita ketik create database, masukkan nama database yang ingin kita buat. Di sini kami akan membuat database pelayanan underscore perpustakaan underscore digital, diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita enter, lanjut kita buat use pelayanan underscore perpustakaan underscore digital, diakhiri dengan titik koma. Kita enter, lanjut di sini kita akan membuat create table pengguna dengan buka kurung pengguna underscore id in primary key auto underscore instrument, koma. Di dalam table ini kita akan memasukkan nama, lalu email, lalu password, setelah itu jenis kelamin, dan tanggal daftar. Selanjutnya kita buat table kategori. Ketik create table kategori, buka kurung kategori underscore id in primary key auto underscore instrument, diakhiri dengan koma. Dalam table kategori ini terdapat nama kategori. Setelah itu buat table buku dengan ketik create table buku, buka kurung buku underscore id in primary key auto underscore instrument. Dalam table tersebut terdapat judul, ISBN, tahun terbit, kategori, serta tipe. Lalu kita buat table peminjaman. Caranya sama, create table peminjaman, buka kurung peminjaman underscore id in primary key auto underscore instrument. Isinya ada pengguna id, buku id, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Setelah membuat table peminjaman, lanjut kita membuat table denda dengan create table denda, buka kurung denda underscore id in primary key auto underscore instrument. Isi table tersebut ada peminjaman id, jumlah denda, dan status denda.
Yang terakhir kita buat tabel ulasan dengan create table ulasan, buka kurung, ulasan underscore id in primary key auto underscore instrument. Dalam tabel tersebut terdapat pengguna id, buku id, rating, dan komentar. Saatnya kita akan mengecek tabel yang telah kita buat dengan show tables. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan isi data tabel tersebut. Jadi kita bakal memakai perintah insert into untuk pengguna. Terus masukin nama, email, password, jenis kelamin, terus tanggal daftar. Selanjutnya spasi, values, buka kurung, terus kita masukin isi dari nama, email, password, jenis kelamin, dan tanggal daftar. Nah, kalau error, coba dicek ulang, jangan sampai ada yang salah ketik. Soalnya kalau misalnya ada yang kelewat atau ada yang kurang, dia bakal error juga. Selanjutnya kita akan memasukkan tabel kategori. Jadi perintahnya masih menggunakan insert into, terus kategori, spasi dalam kurung nama kategori, terus spasi values, terus masukin fiksi, non-fiksi, sama ilmiah. Habis itu kalau udah titik koma, habis itu di enter. Masih sama seperti yang tadi, pakai perintah insert into buku, terus masukin judul, ISBN, penerbit, tahun penerbit, kategori ID, sama tipe. Habis itu spasi values, masukin isinya. Di sini kita memakai buku Laskar Pelangi.
Nah, jadi di sini error lagi, kayaknya ada yang salah di bagian spasinya. Kita bakal lihat dulu di mana letak salahnya, habis itu kita masukin lagi. Nah, jadi ini udah benar. Terus kita selanjutnya akan memasukkan perintah insert into peminjaman. Di sini terdiri dari pengguna ID, buku ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, sama status. Terus kalau udah, ketik values dalam kurung, baru memasukkan isi dari pengguna ID, buku ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, sama statusnya. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah insert into denda. Terus kita masukin deh peminjaman ID, terus jumlah denda, status denda. Habis itu jangan lupa ketik values, baru buka kurung, masukin isi dari peminjaman ID, terus jumlah denda sama status dendanya. Terus selanjutnya ketik insert into ulasan. Terus spasi dalam kurung, masukkan pengguna ID, terus buku ID, rating, sama komentar. Terus ketik values dalam kurung, masukkan isi dari pengguna ID, buku ID, rating, sama komentar. Jadi untuk melihat isi tabel yang sudah kita buat tadi, ketik select spasi bintang from spasi pengguna titik koma. Untuk selanjutnya masih menggunakan perintah yang sama, menggunakan select bintang from, terus kita tinggal masukkan nama tabel yang mau kita lihat. Create new diagram, klik ini, dan di sisi kiri kita lihat tulisan, cari tulisan entity relation, kayak ini. Nah, langsung klik entity. Entity ini memiliki simbol persegi panjang atau bisa disebut juga entitas. Kita buat terlebih dahulu entitasnya. Yang pertama ada entitas pengguna, kedua entitas peminjaman, ketiga entitas buku, keempat entitas kategori, kelima entitas denda, dan yang terakhir ada entitas ulasan. Kita pisahkan terlebih dahulu. Setelah itu, langsung aja kita buat diagramnya. Yang pertama ada entitas pengguna dan entitas peminjaman. Langsung kita klik garis penghubungnya di entitas pengguna ini. Langsung kita rapikan ya. Dan masukkan relasinya. Relasi ini adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Kita masukkan seperti ini. Dan masukkan kembali garis penghubungnya. Seperti ini. Oke, kita rapikan juga ya. Nah, setelah entitas peminjaman, kita lanjut ke entitas buku. Caranya masih sama, kita masukkan garis penghubungnya. Dan masukkan relasinya. Seperti ini. Langsung kita rapikan ya. Nah, setelah itu kita masukkan juga entitas kategorinya. Ini caranya masih sama, jadi berulang-ulang aja seperti sebelumnya.
Setelah kita membuat entitasnya, langsung aja kita masukkan relasinya atau kata penghubungnya. Di sini ada entitas pengguna dan entitas peminjaman. Relasinya yaitu memiliki, yang dimana satu pengguna dapat memiliki banyak peminjaman. Dan di sini ada relasi dipinjam, yang dimana satu buku dapat dipinjam banyak peminjaman. Dan di sini ada relasi memiliki, karena satu buku dapat memiliki banyak kategori. Sini ada relasi memberikan, yang dimana satu pengguna dapat memberikan banyak ulasan. Di sini ada relasi memiliki, yang dimana satu buku dapat memiliki banyak ulasan. Dan yang terakhir ada relasi memiliki juga, karena di sini satu peminjaman dapat memiliki satu denda. Oke, setelah sudah memasukkan relasi dan entitasnya, langsung aja kita buat atributnya. Kita lihat di sebelah sisi kiri lagi, di situ kita cari yang namanya atribut. Atribut ini memiliki simbol elips ya. Langsung aja, yang pertama ada atribut pengguna ID. Kedua, atribut nama, email, password, alamat. Mohon maaf, ini diganti ya, jadi jenis kelamin. Dan yang terakhir, tanggal daftar. Kita susun dan rapikan di entitas pengguna. Setelah tersusun rapi, langsung aja kita ke entitas berikutnya, yaitu entitas peminjaman. Kita masukkan atributnya. Yang pertama ada atribut peminjaman ID. Yang kedua, pengguna ID. Ketiga, ada buku ID. Keempat, ada tanggal pinjam. Kelima, tanggal kembali. Dan yang terakhir ada atribut tipe. Setelah sudah semuanya, langsung aja kita susun dan rapihkan. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita ke entitas berikutnya, yaitu entitas buku. Kita masukkan atributnya. Yang pertama ada atribut buku ID. Yang kedua ada atribut judul. Ketiga, ISBN. Keempat, penerbit. Kelima, tahun terbit. Keenam, kategori ID. Dan yang terakhir ada atribut tipe. Jika udah semua, kita disusun lagi, kita susun kembali dengan rapi seperti ini. Berikutnya,
ada entitas kategori. Caranya sama. Kita masukkan atribut nama kategori dan kategori ID. Oke, kita susun dan hubungkan garis penghubungnya. Kita lanjut ke entitas berikutnya, yaitu entitas ulasan. Kita masukkan atributnya. Ada ulasan ID, pengguna ID, buku ID, rating, dan yang terakhir ada atribut komentar. Kita rapihkan. Jika sudah, kita lanjut aja ke entitas yang terakhir, yaitu entitas denda. Kita langsung masukkan atributnya. Di sini ada atribut denda ID, peminjaman ID, ada jumlah denda, dan status denda. Kita rapihkan dan masukkan garis penghubungnya seperti ini. Nah, ini udah semuanya, udah selesai antara entitas, relasi, dan atributnya. Dan yang terakhir kita masukkan kardinalitasnya. Di sisi kiri kita tambahkan item, kita masukkan 1. Kenapa 1? Karena di sini satu pengguna bisa dapat memiliki banyak peminjaman. Nah, banyak ini bisa disebut juga dengan N. Seperti ini. Langsung selanjutnya ada kardinalitas di entitas peminjaman. Di sini terdapat many to one, yang dimana banyak peminjaman bisa dipinjam satu buku atau satu buku dapat dipinjam banyak peminjaman. Kita masukkan di sini. Setelah itu, di sini ada entitas antara buku dan kategori. Yang dimana buku ini many, kategori itu one, yaitu banyak buku bisa dapat memiliki banyak kategori. Jadi many to one atau one to many. Selanjutnya ada kardinalitas antara entitas buku dengan ulasan, yang dimana satu buku dapat memiliki banyak ulasan. Ini juga sama, one to many juga. Dan di sini ada entitas pengguna dengan entitas ulasan, yang dimana satu pengguna dapat memberikan banyak ulasan. Ini juga sama, one to many. Dan yang terakhir di sini ada entitas peminjaman dengan entitas denda. Di sini kita masukkan angka 1, yang dimana one to one, yaitu satu peminjaman dapat memiliki satu denda. Seperti ini, kita masukkan itemnya atau angkanya. Nah, sudah selesai diagramnya.
Selanjutnya, saya akan membuat tabel. Langkah pertama, di panel shape, pilih bentuk rectangle atau kotak. Lalu, buat kotak untuk setiap tabel. Langkah kedua, tambahkan atribut. Di dalam setiap kotak, tambahkan atribut menggunakan teks. Pada tabel pertama, dengan entitas pengguna, tambahkan primary key di bagian atas. Lalu, tambahkan atribut lainnya seperti pengguna ID, nama, email, password, jenis kelamin, dan tanggal daftar. Untuk tabel kedua, caranya sama, yaitu di panel shape pilih bentuk rectangle atau kotak. Lalu buat kotak untuk setiap tabel. Langkah kedua, tambahkan atribut. Di dalam setiap kotak, tambahkan atribut menggunakan teks. Pada tabel kedua dengan entitas peminjaman, tambahkan primary key di bagian atas. Lalu, pada baris kedua dan ketiga, tambahkan variation key. Dan tambahkan atribut lainnya seperti peminjaman ID, pengguna ID, buku ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tipe. Pada tabel ketiga, caranya masih sama, yaitu di panel shape pilih bentuk rectangle atau kotak, lalu buat kotak di setiap tabel. Langkah kedua, tambahkan atribut. Di dalam setiap kotak, tambahkan atribut menggunakan teks. Pada tabel ketiga ini, dengan entitas buku. Tambahkan primary key di bagian atas. Dan pada baris kedua, tambahkan variation key. Lalu, tambahkan atribut lainnya seperti buku ID, kategori ID, judul, ISBN, penerbit, tahun terbit, dan tipe. Pada tabel keempat, caranya sama. Langkah pertama, di panel shape, pilih bentuk rectangle atau kotak. Lalu, buat kotak untuk setiap tabel. Langkah kedua, tambahkan atribut. Di dalam setiap kotak, tambahkan atribut menggunakan teks. Di mana pada tabel keempat ini, dengan entitas kategori, tambahkan primary key di bagian atas. Dan tambahkan atribut lainnya seperti kategori, ID, dan nama kategori. Untuk tabel kelima, caranya sama.
yaitu di panel shape pilih bentuk rectangle atau kotak, lalu buat kotak untuk setiap tabel. Langkah kedua, tambahkan atribut. Di dalam setiap kotak, tambahkan atribut menggunakan teks. Pada tabel kelima ini, dengan entitas ulasan, tambahkan primary key di bagian atas. Lalu, pada baris kedua dan ketiga, tambahkan variation key dan tambahkan atribut lainnya seperti ulasan ID, pengguna ID, buku ID, rating, dan komentar. Untuk tabel yang keenam, yaitu caranya masih sama, yaitu di panel shape pilih bentuk rectangle atau kotak, lalu buat kotak untuk setiap tabel. Langkah kedua, tambahkan atribut. Di dalam setiap kotak, tambahkan atribut menggunakan teks, di mana pada tabel keenam ini dengan entitas denda, tambahkan primary key di bagian atas, dan pada baris kedua, tambahkan variation key. Dan tambahkan atribut lainnya seperti denda ID, peminjaman ID, jumlah denda, dan status denda. Setelah semua tabel dibuat, langkah ketiga, hubungkan tabel menggunakan konektor garis untuk menggambar hubungan antar tabel. Hubungan yang pertama yaitu pengguna ke peminjaman, yang berarti satu pengguna dapat memiliki banyak peminjaman. Hubungan yang kedua, peminjaman ke buku. Satu buku dapat dipinjam dalam banyak peminjaman. Hubungan yang ketiga yaitu peminjaman ke denda. Satu peminjaman memiliki satu denda. Hubungan yang keempat, pengguna ke ulasan, yang berarti satu pengguna dapat memberikan banyak ulasan. Hubungan yang kelima, ulasan ke buku, di mana satu buku dapat memiliki banyak ulasan. Dan hubungan yang terakhir yaitu buku ke kategori, yang berarti satu kategori memiliki banyak buku.